Duduk perkaranya itu adalah Yesus itu pihak pertama. Pihak kedua itu adalah Bani Israel. Yesus sebagai pihak pertama berbicara kepada Bani Israel muridnya. Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai nama Yesus, memakai namaku. Ini ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Kristen belum ada di situ. Paulus belum ada, penulis Lukas belum ada, penulis Matius belum ada, penulis Markus belum ada, penulis buku Yohanes pun tak ada di situ. Karena catatan-catatan yang saya sebutkan tadi ini, termasuk nasihat Yesus ini, itu adalah catatan yang muncul belakangan. Termasuk yang saya katakan ini, termasuk yang kita katakan Yesus berkata di dalam Matius 24. Jadi ketika Yesus sebagai pihak pertama berbicara kepada pihak kedua, itu dia mengatakan waspadalah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu, diiringi dengan pihak keempat. Yesus pihak pertama, muridnya pihak kedua, Kristus palsu pihak ketiga, nabi palsu pihak keempat. Jadi pihak ketiga nanti akan memilih pihak keempat sebagai nabinya, sebagai rasulnya, yang mewakilkan kekristusannya kepada dia untuk mengajarkan kepada orang banyak agar orang itu menyembah kepada si Kristus palsu. Nah, sekarang jadi permasalahan adalah, apakah ketika Yesus sebagai pihak pertama berbicara kepada pihak kedua, di situ sudah ada pihak ketiga? Belum. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 3. Murid-murid Yesus datang kemudian kepada Yesus di Bukit Zaitun. Mereka berbicara tentang sesuatu yang bersifat pribadi. Apa kata Yesus kepada pihak kedua? Kepada pihak pertama, kepada Yesus. Guru, apa tanda kedatanganmu? Ini tanda loh, berbicara mengenai tanda. Kalau saudara-saudara Kristen itu memiliki tingkat intelektual tinggi terhadap Bible, maka dia akan nangkap bahwasanya murid pihak kedua bertanya kepada pihak pertama, apa tanda kalau kamu yang datang? Apa tanda kalau yang datang itu bukan kamu? Jadi ada dua yang datang, tapi sama-sama menggunakan identitas Yesus Kristus. Tanda kedatanganku kalau aku yang datang, kata Yesus nih kepada muridnya Bani Israel, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, aku nampak di tengah langit, seluruh manusia di bumi akan meratap, semua manusia akan melihat aku. Itu tanda kalau yang datang itu adalah aku. Yesus tidak berhenti sampai di situ, jangan dipenggal. Jadi kata Yesus, apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, teimeong dalam bahasa Yunani, apa pesan Yesus? Jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu akan datang menyesatkan banyak orang, dan dia mampu melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan kalian, orang-orang pilihan juga. Nah, sekarang permasalahannya adalah pihak kedua tidak pernah didatangi kemudian oleh Yesus setelah dia terangkat ke langit. Murid-muridnya tidak pernah didatangi, gak pernah. Kemudian di tahun 50 Paulus menulis suratnya Galatia 50 sampai 52. Paulus mengaku didatangi nih. Paulus mengaku didatangi. Yang mendatangi Paulus itu siapa? Kata Yesus, kata Paulus, Yesus Kristus. Ingat, tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sedangkan yang datang kepada Paulus dari langit ke dia, cahaya itu bukan dari timur ke barat.
seluruh manusia akan melihatku. Cuman Paulus yang melihat. Berarti yang datang kepada Paulus itu asli atau palsu? Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Pengikut Kristus. Sekarang ketika datang yang mengaku Kristus kepada Paulus, terjadi nggak tanda? Tidak. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Artinya bahwa apa yang diterangkan Al-Quran, wa innahu la ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha fattabi'un hadza siratum mustaqim. Apabila Nabi Isa datang, itulah tanda akhir zaman. Jadi kalau ada yang mengaku Nabi Isa tidak ada tanda akhir zaman, itu Nabi Isa palsu alias Dajjal. Nah sekarang Yesus juga berkata sama. Apabila aku yang datang, maka itulah tanda akhir zaman. Sekiranya Yesus asli yang datang pada abad pertama, maka kiamat sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi karena yang datang palsu, belum kiamat. Apa kata Yesus? Waspada. Jangan kamu percaya. Itu yang terjadi. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa kata malaikat? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Datang dengan jasad, berarti betul adik saya mengatakan tadi itu. Berarti dia datang dengan jasadnya. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 27. Demikian juga nanti kedatangan anak manusia. Yang datang anak manusia. Tanda ketika anak manusia datang adalah manusia akan melihat anak manusia di tengah-tengah langit. Sedangkan Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nomor 11, kembali saya camkan kepadamu. Aku camkan kepadamu. Saya ulangi kata Paulus. Aku camkan kepadamu bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi melalui pernyataan Yesus Kristus. Yesus ketika datang sebagai anak manusia. Yang datang kepada Paulus ternyata bukan anak manusia. Ayo saudara-saudara, sebelum terlambat. Nabi mana yang mengajarkan kekristenan? Nabi Paulus. Dari mana kekristenan didapatkan? Dari Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang bukan anak manusia. Siapakah dia? Tanya Bible. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah manusia? Itulah penyesatnya. Planos dalam bahasa Yunani, pembohong, penipu, penyesat, iblis. Dan itulah antikristusnya. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Manusia atau bukan? Bukan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Siapa dia? Paulus. Saya kira begitu. Silakan. Silakan Kak Tiara dibuka mic-nya. Atau Yosafat. Kalau saya rebutan buka mic. Pertanyaannya di mana tadi Bang? Itu, Juma. Cincimu itu apa dulu? Buka dulu. Buka dulu, ya. Oke. Begini tuh. Ya jangan diambil lagi. Itu hitam semua. Buka dulu. Buka dulu. Ganti. Begini Bang Juma. Dari awal ya. Yang bertemu Yesus sama si apa tadi? Si Paulus ya? Soalnya panjang kali Bang Juma menjelaskan. Harus. Itu yang dibilangnya itu memang si Paulus sama Yesus memang bertemu dia. Iya, antara bertemu. Kristus dengan Nabi nih. Kristus dengan Nabi bertemu. Bukan. Paulus belum bertobat di situ Bang Juma. Si Paulus ini belum bertobat.
ya, si Paulus ini belum bertobat dia. Jadi menampakkan dirilah si Tuhan Yesus sama si Paulus ini tadi, ya. Ini kata diri. pihak keempat kan? Ini kata pihak kelima kan? Enggak, Pengikutnya. pertama ini. Yesus belum turun kedua kalinya ya Bang Juma. Saya Dengar simpulkan ya. dulu. Saya simpulkan dulu Ibu. Habis itu Ibu tanggapi. Jangan dipotong-potong Bang Juma. Yesus Itu pihak kesalahanmu. pertama. Bani Israel pihak kedua. Yesus palsu pihak Apa pula ketiga. Bani Israel lagi? Pihak keempat adalah nabinya si Kristus palsu. Yang kelima adalah pengikut si nabi palsu. Ini pengakuan siapa? Itu Bang Pengakuan Juma, si pihak nabi-nabi kelima. palsu ini tadi. Pengakuan pihak kelima. Enggak dengar, Pengakuan makanya. pengikut Paulus. Silakan. Bang Juma, ini ya. Aku ini si Paulus ini tadi sama Yesus itu beda turun kedua kalinya. Yesus turun kedua kalinya pada di akhir zaman Bang Juma. Kiamat Berarti dunia. yang turun di padang gurun Yesus- menuju Damsik Yesus- siapa? Yesus asli Itu bukan- Bang Juma yang turun ke Itu dunia bukan ini. turun, Bang. Itu Lalu? suatu semacam penglihatan cahaya ilahi gitu loh. Nah, Bukan turun sekarang- dalam bentuk rupa manusia, bukan. Oke. Apa nasihat Gitu loh. Kalau Yesus? nanti kiamat dunia. Apa nasihat Yesus? Apabila dengar dulu, ada Bang yang Juma, mengaku itu- bertemu, syukran sahabat. Masya Allah Panjul. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, apa kata Yesus? Itu turun kedua kalinya ke dunia ini Bang Juma. Gini Bang Juma, dengar ya. Dengar, makanya jangan pakai cincinmu itu. Jadi begini Bang Juma. Ya, buka semua. Begini Bang Juma. Memang dasar. Begini Bang Juma. Yesus turun kedua kalinya. Sebelum turun ini ya. Sebelum turun Ya. dia nanti. Sebelum turun. Akan banyak nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Itu harus kita alami di dunia ini. Dia belum turun ini ya ke dunia ya, belum ya, belum. Alamak, terlalu Akan jauh banyak Ibu. nabi-nabi palsu turun ke dunia. Akan banyak nabi-nabi palsu berkeliaran di dunia untuk mengelabui manusia. Pergilah kau ke sana. Tuhan Maksudnya Yesus apa? ada di sana katanya. Ya, itu ada tertulis di Alkitab. Jadi kamu jangan pergi lagi situ. Jangan pergi. Jangan kamu turuti kemauan nabi-nabi palsu itu. Ya, siapa nabi-nabi palsu itu? Seperti aku sama si Juma, itulah kan. Akulah Kristus, si Juma lah nabi-nabi palsunya itu. Saya tidak itu pernah Yesus mengaku belum bertemu turun dengan dunia. Kristus, Ibu. Saya tidak pernah Kan, mengaku Bang, bertemu. maksudnya begini loh, Bang. Itulah artinya. Silakan. Itulah Silakan. artinya. Itu perumpamaan Silakan. dulu kita buat ya, Juma, perumpamaan. Janganlah kamu pergi dari situ. Tetapi Ya. kalau kamu lihat anak manusia sudah turun nanti, itulah aku. Pergilah ke sana. Disitulah kedatangan Yesus itu tadi. Turun dia ke dunia, Bang Juma. Ya, turun dia ke dunia ini. Nabi palsu Menurut Yesus kalau mengatasnamakan- sabar Bu. Menurut Yesus kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, apa yang harus dilakukan oleh pihak kedua muridnya? Percaya atau jangan percaya? Di mana? Di dunia atau zaman dahulu? Itu tadi. Makanya Saman Juma, muridnya, jangan saman muridnya diminta percaya atau jangan percaya? Kalau yang dibilangnya itu janganlah kamu percaya, dibilangnya itu yang Jangan ditulis di percaya. Alkitab. Artinya begini, Jangan loh, Bang. percaya. Begini. Menurut Jangan saya, percaya. artinya begini. Yesus mengatakan jangan percaya setelah Iya. kalau dia bangkit, setelah dia bangkit naik ke surga, baru datang nabi-nabi dan yang mengaku Kristus, baru itu kamu jangan percaya, gitu loh. Nah, sekarang Paulus ketemu Yesus kapan? Di abad keberapa, tahun berapa? Kalau Ya, itu abad kurang dua tahu itu, Bang pasti. Nah, itu abad itu dua masalahnya. itu. Paulus menulis suratnya itu diawali di tahun 50. Berapa tahun jaraknya? Bukankah Yesus Anda imani hanya 40 hari 40 malam setelah keluar dari kubur? Tahun 50 itu siapa yang datang? Ingat saudara, ingat. Dengarkan pelan-pelan. Dengarkan saya Begini pelan-pelan. Bang Juma,
Dengarkan. Belum selesai ngomong kami, Bang Juma sudah turun lagi. Ya udah, silakan Ibu, silakan. Begini Bang Juma, kalau Paulus sama Yesus yang apa itu, yang bertemu, itu setelah dia sudah bangkit ke surga Bang Juma. Jadi si Paulus ini orang yang jahat, ya, orang jahat dia. Jadi memusuhi umat-umat Kristen. Di sini lalu menampakkan dirilah Tuhan Yesus sama si Paulus, dibutakanlah si Paulus. Kenapa dia dibutakan? Supaya dia bertobat. Setelah dia bertobat, bertemulah dia sama si Tuhan Yesus ini tadi, bertobatlah dia, ya, bertobatlah si Paulus ini. Akhirnya Tuhan Yesuslah yang membuat dia jadi si penginjil. Udah, Tuhan Yesuslah yang membuat dia menjadi rasul, ya, bukan dia sendiri yang buat itu. Tuhan Yesuslah dia membuat dia menjadi rasul Paulus. Setelah itu bertobatlah dia jadi si penginjil lah si Paulus ini tadi. Jadi kalau si nabi-nabi palsu ini, kita ini di dunia ini yang dikatakan di Bible itu, pergilah kamu ke sana, ada Kristus di sana. Jadi Yesus berkata, kamu jangan pergi, soalnya banyak nabi-nabi palsu anakku. Jika turun anak manusia, kamu akan datang ke situ. Itulah aku. Kamu jangan maui kehendak nabi-nabi palsu. Itu yang dibilangnya itu Bang Juma. Kita di dunia ini bukan di waktu Yesus menginjil gitu, bukan. Kita di dunia ini. Benar. Boleh dengarkan saya, boleh ya? Oke. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 nomor 11. Yohanes berapa? Yohanes 16 nomor 11. Bentar ya. Coba Ibu. Ya, Ibu yang baca, jangan saya. Ya. Yohanes 16. Iya. Ayat berapa? 11. Bentar ya. Yohanes 16 ayat 11. Teman-teman YouTube, semangat Bang. Ayo dibaca Ibu. Bentar. 7, 9, 10 ada. Iya, gini ya. Yohanes semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam hatimu. Ya. Kamu salah ini Bang Juma, nggak benar ini yang kamu bilang itu. Yohanes 16 mana ada nomor 11. Yohanes 16 ayat 11 akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia dihukum. Yes. Penguasa dunia yang dimaksud Yesus ini siapa? Penguasa dunia ini ya iblis. Nah, iblis. Iblis kan penguasa dunia ini. Nah, sekarang yang berkata di dalam Matius 28, kepada aku telah diberi kuasa, siapa yang memberikan kuasa dunia kepada orang ini? Kepada aku diberikan kuasa, ya Allah memberikan, Allah lah yang memberikan kuasa kepada Yesus. Ibu tadi mengatakan bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Penguasa dunia ini memang ada iblis. Nah, iblis memberikan kuasa dunia kepada siapa? Penguasa dunia Yesus, Bang. Nah, Yesus yang sudah diberi kuasa. Yang sudah diberi kuasa. Benar. Siapa yang memberikan kuasa? Siapa yang memberikan kuasa? Ada dua, Bang Juma. Yang memberikan kuasa siapa? Penguasa dunia ini ada dua, Bang Juma.
Hah? Ya, penguasa yang Bukan. Lucu ibu ini. Penguasa dunia itu Aku sudah Yesus. diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Siapa yang memberikan kuasa itu? Bukankah Allah. di dalam Ya Bapak, sorry, Allah yang maha kuasa di surga. Yohanes 12 nomor 30, penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Itu siapa? Iya. Penguasa dunia Yesus. yang dilemparkan keluar. Hah? Yesus. Yesus dilemparkan keluar. Artinya dilemparkan bukan macam melempar suatu benda gitu loh Bang. Alamak. Dilemparkan keluar, yaitu yang bukan pengikut Yesus. Udah. Yohanes 12 nomor 30. Bentar. Penguasa dunia ini telah datang dan penguasa dunia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Siapa penguasa yang dimaksud di situ? Yaitu kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan lari dia. Tadi Anda mengatakan penguasa dunia iblis. Penguasa dunia itu Anda katakan Bapa. Penguasa dunia itu Anda katakan Yesus. Sementara Yesus mengatakan penguasa dunia ini telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Siapa penguasa dunia yang tidak berkuasa atas diri Yesus? Kamu itu lompat-lompat. Jadi kita nggak tahu yang mana yang kamu bilang itu. Kamu campuran. Gimana Dinda Dito? Gimana? Ayat-ayat itu. Jadi kamu memang pintar membelok-belokkan supaya Kau terjerumus. membelok-belokkan. Apa? Yesus berkata Nah, itu. penguasa dunia ini telah datang dan penguasa Nah, itu. dunia ini tidak sedikit pun berkuasa Bang Juma, atas diriku. Itulah karena cincinmu itu kamu buat seperti itu. Ah. Ya. Jadi kalau orang yang lemah imannya pasti menurut kamu Bang Juma, ya. Nah, karena pengaruh cincin. Jadi karena cincinmu itulah, ya orang kalau lemah imannya betul juga yang dibilang si Juma ini tadi, ya kayak gitu kan. Nah itu. Jadi kamu kalau memberikan ayat Bang Juma, memberikan Ada ayat, pengaruhnya jangan ternyata kayak cincin itu ya. gituan. Jangan Jadi, kamu penggal di sana, penggal di sini Jadi gitu loh Bang kembali Juma. kepada tema. Tadi Anda membaca Yohanes 16 nomor 11. Boleh maju ke Benar, ya. data nomor 13-nya. Yohanes 16. Boleh masuk ke nomor 16 nomor 13-nya. Ini poinnya di sini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Oke. ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke. Pertanyaan saya. Ketika dia mengatakan apabila ia datang, dia akan memuliakan siapa? Gimana Bang? Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan siapa? Memuliakan Bapak. Salah. Yang Baca mana data tadi ayatnya Bang Juma? Baca Ya selanjutnya. kita lah Bang. Mana tadi ayatnya? Salah. Yohanes 16 nomor 13. Apabila roh kebenaran itu datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Nomor 14-nya, apabila ia datang, dia akan memuliakan aku dan akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Betul? Betul? Yang mana Betul, tadi? Paman. Betul. Mana tadi Juma? Makanya Nomor kamu 13, nomor 14, apabila ia datang, nomor Dia 14, nomor 15 gimana si Juma ini ngambil apa? makanya pakai ini. Itu cincinmu Yohanes. itu buang dulu itu. Cincinmu itu buang dulu itu. Yohanes 16. Ini bisa beli gereja loh ini, Bu. Yohanes Iya, 16 buang dulu nomor 13 nomor 14. Coba diulang baca. Tolong diulang baca. Waktu kita 16 masih ayat 13 14 masih di situ aja bertanya ayat. Oke aja Juma, terus dari Juma. tadi kayak ngomong. Cincinmu itu Pertanyaannya buang dulu apa, itu. Bang?
Bang Juma, Baca aja pertanyaannya dulu. apa? Dibaca aja Yohanes dulu. tiga- Roh Sudah. kebenaran, roh kebenaran yang datang setelah Yesus pergi. Yohanes 13 ayat Yohanes 16 nomor 13 sampai nomor 14. yang mana ya yang dibilang si Juma ini tadi? 13. Hai, nomor Yohanes 13. 16 ayat 13 dan 14. Pertanyaannya apa, Bang? Baca aja dulu. Baca supaya kita ngerti gitu loh, Bang. Mohon dibacakan dulu, please. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Satu. Yang kedua, dia akan mengingatkan kepadamu semua perkataan yang telah aku katakan kepadamu. Betul? Iya, betul. Oke. Berarti roh kebenaran itu yang datang setelah Yesus. Betul? Betul, Bang? Setelah Yesus terangkat yang datang adalah roh kebenaran, betul? Betul, Bang? 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 Hei! Buka mic-nya Bang, Ngelag, Bang. Yang datang setelah Yesus pergi adalah roh kebenaran, betul? Betul. Yang datang kepada Paulus siapa? Ya Yesus. Harusnya yang datang setelah Yesus pergi siapa? Begini, itu yang datang sebelum Yesus. Sebelum Yesus naik bangkit. Artinya begini loh, Bang. Kan udah saya katakan tadi di awal. Paulus bukan dinampakkan diri oleh Yesus dengan rupa manusia. Kalau roh kebenaran datang, nampak atau tidak nampak? Ya nggak nampak, Bang. Tidak nampak. Kalau Yesus yang datang, nampak atau tidak nampak? Ya nggak nampak rupanya, gitu loh. Loh, Yesus dan malaikat berkata kalau ia datang, dia datang dalam rupa manusia. Artinya dia itu kan untuk datang kedua Artinya kali, dia Bang. itu seperti uyuk manusia, Oke. Bang Juma. Oke, ini sudah kacau materi Seperti kita, sudah uyuk kacau. manusia, Sudah tapi kacau. dia melalui roh. Sudah kacau materi kita. Tolong Anda bacakan saya Ibrani 10 nomor 12. Iya, kok kacau? Coba bacakan saya dulu. Sendiri Ini yang kacau. yang Sendiri bikin yang kacau ini. kacau. Anda bikin kacau ini. Ibrani 10 nomor 12. Tolong bacakan saya. Terakhir saya minta data sebelum saya masuk ke materi. Silakan. Ibrani 10 nomor 12. Ibrani 10 ayat Nomor 12. Ya, jangan kacaukan materi kita. Ayo. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Duduk selama-lamanya. Di sebelah kanan Allah. Berarti yang turun ke bumi ketemu Paulus siapa? Loh, Bukan bumi, Dia Bang nggak Juma. turun Gimana sih ini? begini loh, Bang. Loh. Makanya nggak nyambung orang Yesus ini. Ya, duduk nggak nyambung. selama-lamanya. Duduk selama-lamanya di samping Tuhan. Kan tadi udah saya katakan. Yang turun ke bumi ketemu Paulus siapa? Loh, begini. Kan udah saya katakan yang bertemu Paulus itu bukan dalam bentuk rupa manusia, gitu loh. Ya, makanya kalau bukan rupa manusia lalu rupa setan. Roh Yesus. Ya, roh. Yang menampakkan Lukas 10 diri kepada nomor 18. Iblis datang ke bumi dalam rupa cahaya. Yesus mengatakan Iblis yang datang
itu namanya malaikat pendosa, Bang Juma. Iblis, kata Yesus, iblis datang ke dunia dalam rupa cahaya. Lukas 10 nomor 18, itu kata Yesus. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yesus Ibrani 10 nomor 12, Baik. sudah duduk di langit selama-lamanya. Berarti Begini. yang datang ke bumi itu siapa? Ini kan cerita tentang iblis, begitu toh? Iblis itu bisa menyerupai apa aja. Termasuk Bisa menyerupai jadi Yesus. Bisa jadi cahaya, bisa jadi Oke. ular atau apa, bisa. Oke. Nah, sekarang apakah Yesus pernah berpesan waspadalah kepada Mesias palsu yang membawa namaku dan berkata akulah dia? Pernah. Nah, mana itu? Apanya, Bang? Loh, kan Mesias palsunya datang melalui nabinya, dan nabinya ini datang kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku pernah bertemu dengan Yesus? Sebenarnya bukan bertemu, itu Mesias yang mengaku sebagai Mesias, sebagai Iya, Tuhan. Artinya makanya contoh. Contoh itu seperti siapa? Bentar ya, Bang. Alamak, berat ini, Bang. Seperti Saudara, Yudas, seperti Tedeas gitu loh. saudara gini. Menurut Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 adalah benar kata kalian adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang. Jadi aku Yesus harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Aku harus pergi. Sekarang menurut Yesus, yang datang setelah Yesus pergi, Yesus atau roh kebenaran? Yesus dan roh kebenaran itu sama, satu. Nah, kalau Yesus dan roh kebenaran itu satu, kenapa dia harus pergi? Kalau ternyata dia adalah roh kebenaran itu juga. Kata Yesus, Begini, aku dia- harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu. Nah, Hmm. itu dia pergi, disalibkan, mati dan bangkit ke surga. Itu yang untuk menebus dosa kita gitu loh. Itu Kalau dia tidak melakukan itu, lagi malah. kepakan bukan lagi dong. mundur. Iya betul. Abang kan mengarah Enggak, ke situ. sekarang menurut Yesus yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh kebenaran atau Yesus? Ya sama aja, Yesus itu ya roh kebenaran. Coba Anda baca Yohanes 14 nomor 26. Kalau Yesus aja sama aja. Coba Anda jelaskan ke saya. Baca dan jelaskan. Apakah yang datang itu Yesus adalah Roh Kudus sama aja dengan Yesus? Silakan. Yohanes 14 nomor 26. Yang lain dengarkan, yang di YouTube dan yang di TikTok ini kurang lebih 5.000 orang dengarkan. Yohanes 14 nomor 26. Apakah Yesus sendiri yang datang? Silakan Anda bacakan. Yang keras. Baca. Yohanes berapa, Bang? 14 nomor 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terus salahnya Mengutus di mana? yang diutus oknum lain atau bukan? Ya sama aja loh, Bang. Loh, Yesus, kok sama Bapa, aja? Allah, Roh Kudus itu sama aja, satu. Kok sama aja? Coba dibaca lagi sebelum mundur ke data nomor 16-nya. Coba dibaca lagi sekali lagi, Bang. Please. Sekali lagi. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, nomor 16-nya boleh? Yohanes 14 ayat 16, Bang. Iya. Nah, ini kuncinya ini di sini. Siap-siap tepuk tangan yang lain. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong apa? Yang Yang? lain
yang lain. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Assalam. Bukan karena cincin ya, tapi Yang karena lain itu, Yesus. loh, Nah, kita jangan yang lain, sepenggal dong. yang lain baca-baca teruskan. Di situ jelas dikatakan penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke. Yaitu roh kebenaran. Dan roh kebenaran itu adalah yaitu Yesus sendiri. Di mana dalilnya Yesus adalah roh kebenaran? Gimana, Bang? Dalilnya Yesus itu adalah roh kebenaran. Silakan. Bentar ya, Bang. Iya, silakan. Nah, mana? Kalau Aku nggak salah, akan Bukan. minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang, yaitu satu Bapa seorang Yesus. penolong lain. Ya. Hei, di mana logika Jiwa Anda? ini nggak ngerti ini. Di mana makanya logikanya? begitu. Bukan logik, kita Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Kan udah saya katakan Yesus dan roh kebenaran itu satu. Baik Penolong Bapa lain kok maupun Yesus. Abang, penolong Loh. lain kok Yesus? Kok bisa? Kok bisa ada apa aja? Kok penolong lain kok Yesus? Aku akan minta kepada Bapak. Siap komandan. Bapak, tolong utus penolong lain selain daripada aku. Juma. Memang nggak Begini nyambung loh, kalau begini ngomong ini loh. sama si Juma ini. Roh Yang mana itu. yang gak nyambung, saya atau Anda sih? Yesus minta kepada Begini. Bapak agar Bapak mengutus penolong lain. Betul nggak? Betul. Kenapa dibilang kayak gitu, Bang Juma? Betul, yaitu mulai. roh kebenaran. Mulai Betul, lagi. Bukan, Mulai. betul yaitu roh kebenaran. Artinya begini. Iya, roh penghibur lain. Contoh roh begini. penghibur. Contoh. Saya butuh pertolongan Yesus. Apakah Yesus harus datang dalam rupa manusia detik ini Loh, juga? itu asumsi Tidak. Anda. Nah, kita itu berdalil, dia. jangan berasumsi. Kalau benar Bukan, yang kita oke. bilang itu Oke. asumsi katanya. Oke. Tenang. Sekarang mari kita buktikan. Abang Sekarang kan kita mengatakan dalil bahwa Yesus roh kebenaran. Minta Oke. dalil toh? Oke, sekarang begini kawan. Coba Kita buktikan. Abang buka Yohanes 14 ayat 6. Di situ jelas dikatakan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yes. Nah, terus Kalau begitu percayalah kepada Yesus bahwa Ya Yesus sudah. yang roh kebenaran. Dia kan saya akan katakan mengutus. tadi di awal sudah benar bahwa Yesus adalah roh kebenaran. Yesus Di mana menolong, dalilnya? memberikan Yesus loh. Di tadi mana jelas- dalilnya Yesus roh kebenaran? Tadi kan udah Tolong. jelas. Di mana roh kebenaran yang lain, penolong lain, penghibur lain yang datang atas nama Bapakku, yang diutus oleh Bapa atas namaku? Mana? Jadi kamu nggak percaya? Saya percaya Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Sekarang permasalahannya adalah roh kebenaran yang datang akan mengajarkan hal yang sama seperti yang Yesus ajarkan kepada muridnya Bani Israel. Betul atau betul? Betul. Nah, Bani Israel mendapatkan mandat Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Betul? Betul. Ketika Yesus datang, menurut Anda atau roh kebenaran yang datang, dia akan mengingatkan kembali akan perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Betul? Betul, dong. Bang. Sekarang tunjukkan dalilnya di 13 surat Paulus itu. Paulus menerima surat untuk untuk Bani Israel. Di mana Paulus mengaku aku diutus oleh guruku Yesus hanya kepada bangsa yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Please, bantu saya.
Yesus berkata, apabila roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan semua perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Tolong jangan semua, satu aja. Yesus pernah berkata, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tolong ucapan ini, kalau betul yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus atau roh kebenaran yang mengingatkan ucapan yang pernah Yesus ucapkan, di mana Paulus mencatat Yesus memerintahkan dirinya hanya untuk kepada domba yang sesat dari umat Israel. Silakan Anda tunjukkan. Kalau betul itu adalah Yesus atau betul itu adalah utusan Yesus yang datang kepada Paulus, maka Paulus akan menerima pengajaran-pengajaran yang Yesus pernah ajarkan kepada pengikutnya. Silakan. Apabila pelan-pelan bang. Ya, apabila roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Tolong, di mana Roh Kudus datang kepada Paulus atau Yesus yang asli datang kepada Paulus, mengingatkan kembali, wahai Paulus, aku mengutus engkau hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ingat, Paulus berkata dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Pernahkah Yesus pernah mengajarkan itu? Di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Pernahkah Yesus mengatakan hal itu? Tidak pernah. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus anak Maria, tetapi Kristus palsu. Sekira cukup saudara, mungkin ada oten yang dibawa. Yesus palsu itu adalah nabi-nabi palsu, Bang Juma. Roh kebenaran ini adalah Roh Kudus. Udah mengerti, Roh Bang Juma? Kudus datang mengingatkan kembali kepada orang kalau dia itu ucapannya pernah diucapkan oleh Yesus. Misalnya, wa isqala Isa banu Maryam ya bani Israel inni Rasulullah. Bukanlah dulu Bang Juma. Yohanes 14:17. Ya, itu yang Yesus katakan. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran, ketika datang kepada Bani Israel, Al-Quran melalui Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad. Ma kultum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal, sedangkan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Jangan kau menyentuh aku Maria, tetapi datanglah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Berarti Roh Kudusnya datang kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mengatakan Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad. Iya. Mana dalilnya Roh Kudus? Mana dalilmu itu? Coba dulu. Nabi mana Muhammad, dalilnya? Bang. Mana dalilnya? Kul man kana adu Jibril. Jibril datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nahl ayat 102. Dinda Dito boleh dibacakan Al-Baqarah ayat 97. Kalau memang Kul nassalahu Ruhul Kudus Begini Rabbik. bang, kita kan Kristen toh, kita nggak mengetahui arti yang abang bilang. Terus artinya aja gitu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang datang kepadamu itu adalah Roh Kudus yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran kepadamu dengan kebenaran. Iya, kalau Sedangkan memang di dalam kitab enggak, kalau Sedangkan memang di dalam ada Roh Kudus kebenaran untuk si Muhammad, kenapa di agama Islam dibenarkan dusta? Itulah dulu. Nah, Hai, Yesus mengajarkan jangan berdusta. Kalau ia kita katakan semakin oke. tidak. Mari kita bahas ini. Baik, begini bang. Mari kita bahas. Baik, Mari. Sabar dulu. Di Islam diajarkan boleh. Sedikit dulu menerangkan. Begini bang, begini. Oke, silakan. Oke, sedikit saya mau menjelaskan toh. Di sini di ajaran kami Yesus jelas mengatakan dia adalah kebenaran. Oke? Dan juga Yesus mengajarkan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang kepada Yesus. Nah, artinya di situ suatu perbedaan. Kalau dia kebenaran, kalau benar artinya tidak berbuat dosa toh?
Iya, silakan. Oke. Di sini kan jelas Yesus mengatakan dan taat seperti ajaran Kristus. Oke. Pertanggungjawabkan kalimat Anda ya. Mohon maaf Yesus kepada orang Muslim. Mohon maaf kepada saudara Muslim. Berbalik kita berbeda 90 derajat. Artinya di dalam Muslim, gantian kita ngomong, jelas saudara. mengatakan ya itu di mana saya mendengar seperti begini. Berbuat berzina, pokoknya berbuat dosa dan berzina maka kamu akan masuk surga. Apakah kita berbuat zina dan berbuat dosa itu masuk surga? Nah, itu sebuah perbedaan kita, Bang Juma. Jangan pancing emosi saya, Bang ya. Mohon, please. Lanjut. Jangan kau berbicara mengenai agamaku tanpa ilmu, oke? Di dalam Islam dibolehkan 3 berbohong berpura-pura. Yang pertama, mendamaikan orang yang lagi berseteru. Yang kedua, menyelamatkan jiwa yang sedang terancam. Yang keempat, mendamaikan rumah tangga yang sedang retak. Boleh berpura-pura, boleh berdusta kepada istri, kepada orang yang lagi bermusuhan dan seterusnya. Itu dalam Islam. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara. Adakah di dalam ajaran agama Islam yang tidak ada ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan? Tunjukkan kepada saya satu saja. Yang tidak didasari oleh kebohongan, satu saja, silakan. Gimana? Tunjukkan satu konsep di dalam ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan. Satu saja. Kalau ada, ini cincin, kupindahkan semua ke kanan. Silakan. Di mana Kristen? Tunjukkan satu ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan. Hukum Taurat. Semua Kristen berbohong Itu bukan ajaran Kristen. Cobalah. Kamu berbicara saja sudah bohong. Berbicara sedikit aja sudah bohong. Saya minta dasar kekristenan yang agama Kristen yang memiliki kaidah pengajaran satu saja yang tidak berlandaskan atas kebohongan. Silakan. Apa itu? Apa? Yesus mengajarkan jangan berbohong. Itu hukumnya Bani Israel. Bohong. Anda bohong. Kelihatan kan tidak ada di dalam Yesus agama itu Kristen. mengajarkan Diam jangan dulu. berbohong. Ibu, tolong ibu, please. Tidak ada di dalam agama Kristen itu yang tidak berlandaskan atas kebohongan. Semuanya kebohongan. Satu saja yang bukan bohong di Kristen apa? Kalau ada, saya pindahkan cincin saya ke kanan. Silakan. Kalau ada nih, tunjukkan kesempatan Anda menunjukkan kepada saya yang bukan kebohongan di dalam agama Kristen. Konsep ketuhanan, konsep kitab, konsep kenabian, konsep kerasulan, konsep keselamatan, tunjukkan satu aja. Pasti semuanya bohong. Tuhan menjadi manusia, mana dalilnya? Tuhan bisa dibunuh manusia, mana dalilnya? Tuhan dalam 3 pribadi, mana dalilnya? Yesus utusan untuk orang di luar Bani Israel, mana dalilnya? Lukas, Markus, Matius, sabar. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galatia adalah firman Tuhan, mana dalilnya? Yesus mengenal Kristen, mana dalilnya? Orang Kristen dijamin masuk surga, mana dalilnya? Nonsen. Hanya orang Islam ini rela menghabiskan waktu demi untuk menyelamatkan kalian. Kalau kita berbicara mengenai ketegasan, dalam agama Kristen tidak ada kebenaran satupun. Loh, itu udah salah, Bang. Coba tunjukkan kebenaran dalam Kristen, satu aja. Begini, mungkin ilmu kita belum. Tidak ada. Abang belum. Gak ada kebenaran dalam Kristen itu. Kita berbicara mengenai kitab suci dulu. Kitab suci dulu. Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan 13 surat Paulus ini, kapan Elohim mewahyukan dan kepada siapa diwahyukan firman-firman tersebut? Hitung sampai 10. 1. Di mana Elohim berfirman kepada Lukas? Di mana Elohim berfirman kepada Yohanes? Di mana Elohim berfirman kepada Markus?
Di mana Elohim berfirman kepada Paulus? Tidak ada. Hanya kami rela menghabiskan waktu untuk menyelamatkan kalian. Tunjukkan. Wahyu itu punya Yesus Wahyu itu, Kristus. tuh. Bohong. Coba lihat. Bohong. Bohong Ada pasti. wahyunya. Di dalam Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Bapa kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Pertanyaan saya, Iya. wahyu Iya. pertama yang diterima oleh Yesus di dalam Bible itu yang mana? 10 hitungan. 1. Wahyu ini Dua. ada Wahyu. Hitung Dinda. 5, 6, Wahyu Yesus Kristus kan? 7, Iya kan? Bentar lah 8. dulu ku ambil. Kalian jangan kalian porsi waktunya juga. Wahyu pertama yang diterima Yesus yang ada di dalam Bible itu yang mana? Nggak ada, Bang. Cuman Ada. kami ini, karena kami Ada, rahmatan lil Dina. alamin, kami habiskan waktu untuk mengajarkan kalian kebenaran. Kalau kami keras dan tegas, kalau kalian menghujat agama Islam, kami pun bisa tegas dan kami telanjangi ajaran kalian. Iya, itu terserah Paham ya? kamu, Bang. Baik. Karena Anda tidak sanggup, kembali saya baik. pakai cincin. Coba saya bertanya satu. Saya bertanya satu boleh, Bang? Silakan. Udah bagus tadi tempatnya cincin saya. Di mana Nabi Muhammad mengatakan dialah jalan kebenaran dan hidup? Al-Quran Bahwa dia mengatakan, kebenaran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang mencintai pencipta, yang ingin dicintai oleh Allah pencipta langit dan bumi, dan ingin dosa-dosanya, dan dosa-dosanya ingin dihapuskan seluruhnya, maka fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Allahu Akbar. Di mana tertulis Wahyu si Muhammad aja pun nggak ada. Gimana pula kita mau mengikuti dia? Di mana si Muhammad membilangkan akulah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal? Di mana? Ambil. Aku masuk syahadat aku hari ini cuma. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Umatnya kada aflahal mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang Dengar dulu, Bu. melalui. Bu, dengar dulu, Bu. Bu, dengar dulu, Bu. Mana yang tertulis aku syahadat Aduh. aku hari ini? Surah Oke, dengerin. Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Alladzina yaritsunal firdaus. Mereka lah orang-orang yang mewarisi firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Siapa orang yang salat ini? Siapa orang yang mukmin ini? Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diberikan kepadanya? Surga firdaus. Di mana tertulis? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Sekarang tunjukkan kepada saya siapa yang ke gereja ibadah minggu mewarisi surga. Di mana tertulis? Nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Dah selesai kalau gitu. Nggak ada sudah. Artinya begini loh, Bang. Udah nggak ono. Saya pakai cincin lagi. Begini loh. Tadi kan pertanyaan saya jelas. Kalau nggak ono ya sudah, Bang. Kosong. Begini, pertanyaan tadi kan jelas. Di mana Nabi Muhammad mengatakan dia jalan kebenaran dan hidup, gitu. Loh, kok harus sama dengan begini, dalil Anda? oke, Sekarang oke, kenapa tidak- harus sama oke. dengan dalil Anda? Oke, Pola kita berbeda. Oke. Nabi Muhammad ini suci kan? Suci. Iya, kan? betul. Yes. Orang suci itu artinya tidak bisa digodai oleh dosa. Benar tidak? Yesus aja digodai iblis kok. Apa pula orang ini? Artinya begini. Oke, digodai Yesus iblis. dicoba oleh Iya, iblis. dicoba iblis. Nabi Muhammad
tidak pernah digendong, tidak pernah dibopong, tidak pernah didenge oleh iblis. Yesus kemana-mana diobok-obok sama iblis. Loh, kok bisa kayak gitu pertanyaan? Siapa bilang Muhammad Matius tidak 1, pernah Matius 4 diapai nomor iblis? 1. Enggak, Coba di mana Nabi coba Muhammad saudara tunjukkan. Coba saudara tunjukkan kepada saya di mana Nabi Muhammad dibawa oleh iblis. Di mana tertulis? Bukan dibawa, enggak harus dibawa. Yesus dibawa. Yesus dibawa oleh iblis. Matius 4 nomor 1. Oh, oke. Lukas 4. Oke, jadi nomor 6. Jadi pertanyaan saya begini. Loh, kok dirubah pertanyaannya? Bukan merujuk kepada pernyataan Abang. Jadi yang dibawa-bawa oleh iblis itu ke padang gurun, ke atas gunung, ke bumbungan bait suci, Yesus atau Nabi Muhammad? Yesus. Yang mati terkutuk di atas salib, Nabi Muhammad atau Yesus? Itu bukan mati terkutuk, Bang. Lalu mati apa? Mati mulia. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Siapa yang mati secara terkutuk? Nabi Muhammad atau Kristus Tuhan Anda? Loh, kok lo lari malah ke situ? Lah, gimana dong? Anda ingin membandingkan kan? Permasalahan tadi. Kalau lari ke situ, Bang. Kalau di permasalahan tadi kan pertanyaan saya tadi kan kepada ini lah. Sudah lari dari tema kita, ini udah jauh kali dari tema ini. Nabi Muhammad kan kepada begini. Tidak ada lagi apa namanya siksa kubur, tidak ada lagi. Itu kata siapa? Kata siapa? Begini. Kata siapa? Nggak ada sisa kubur. Sebentar dulu, Bang. Pertanyaan saya belum clear. Tadi kan saya mengatakan Nabi Muhammad adalah orang suci. Yes. Ya toh? Terus? Nah. Iya. Tadi kan Abang bilang di mana Nabi Muhammad dicobai atau diapai oleh iblis. Ya toh? Ya. Pertanyaan Abang. Di mana dia? Di mana dia dibawa? Oke, jadi di bawah. Jadi Nabi mana yang terkena oleh sihir kalau enggak Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad kena sihir. Sihir itu iblis atau enggak? Oke, iblis. Nah, betul itu. Iblis. Nah, oke. Para mana manusia kena sihir daripada Tuhan kena mati. Loh, aku tanya dulu. Jangan lola. Para mana manusia kena sihir daripada Tuhan dibunuh? Para mana? Ini bukan cerita para pembunuh, Bang. Jelas Yesus mati untuk menebus manusia. Itu menurut saudara. Itu menurut saudara. Di mana dalilnya? Yesus mati. Di mana dalilnya? Sabar. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa dengan menggunakan tumbal manusia. Silakan. 1. Yohanes 3 ayat 16, Bang. Jelas dikatakan. Karena di situ bukan berbicara mengenai tumbal, kecuali Anda ingin berubahnya. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tumbal, gitu. Enggak. Sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tumbal. Jadi kalau sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tumbal, begini gitu. Loh, Bang. Ada berbicara tumbal di situ atau tunggal? Kosa kata kan kita ini berbicara luas. Iya. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, kan, bukan tumbal, kan? Iya, tunggal. Yang saya tanya, di mana Tuhan menginginkan penebusan dosa dengan menumbalkan anak manusia? Di mana tertulis? Di situ sudah jelas, Yesus. Di situ bukan tumbal, di situ tunggal. Coba Bang baca dulu deh. Saya ulang. Begitu besar kasih karunia Bapa akan dunia ini sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal.
Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan mati dalam dosanya. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada berkata Yesus ada di sini, ada Yesus di sana. Percaya atau jangan percaya menurut Yesus? Jangan percaya. Jangan percaya. Kenapa Anda kemudian percaya kepada Paulus? Itu kan Yesus nggak datang kepada Paulus itu sebagai rupa manusia. Jelas tadi dikatakan. Tidak, dia katakan Yesus tidak mengatakan dalam rupa ini, dalam rupa itu. Yang jelas, saudara, jangan dipelintir dalilnya. Jangan dipelintir. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Tidak dikatakan Yesus dalam bentuk roh, Yesus dalam bentuk daging, Yesus dalam bentuk roti. Tidak dikatakan. Yang penting orang itu mengaku bertemu dengan Yesus dalam bentuk apapun Yesus datang. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Betul tidak? Betul. Bagus. Kenapa begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menunggahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun? Iya, itu nabi-nabi palsu yang bilang itu. Kita berbalik-balik terus ini dulu pertanyaannya. Memang karena Anda membawa dalil Yohanes yang Anda bawa itu, Yohanes 3:16 itu adalah dalil yang menekankan agar Yesus dipercayai, sedangkan Anda tidak percaya Yesus. Ya percaya. Kalau Anda percaya Yohanes Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Maksudnya gimana, Bang? Enggak tahu juga, aku juga enggak tahu. Macet-macet. Iya, macet. Betul. Itu Macet, artinya Bang. begini loh, Bang. Apa lagi artinya? Coba bisa Abang ulangi yang Abang katakan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Benar. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Nah, percaya. Oke. Nah, artinya begini. Domba yang hilang, artinya berarti sabar. Bukan domba hilang, domba yang sesat dari umat Israel. Iya. Jadi ketika Anda percaya bahwa Yesus diutus hanya kepada umat Israel saja, yang sesat dari umat Israel, lalu Paulus datang mengatakan aku diutus untuk Yesus kepada non-Yahudi, siapa yang Anda percaya? Yesus hanya untuk Bani Israel atau Yesus untuk seluruh bangsa? Itu begini cuma itu hanya untuk domba-domba yang hilang, artinya domba yang hilang itu artinya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan dosa yang hidup dari mana dosa. Anda mendapatkan data itu? Domba itu Bani Israel. Loh, domba itu Bani Israel. Di luar itu bukan domba. Mau bukti? Saya kasih bukti. Terlalu jauh kalau Kristen, terlalu mimpi kalau pastor, terlalu berangan-angan kalau kemudian pendeta, terlalu berhalusinasi kalau jemaat gereja. Seorang wanita Kanaan di dalam Matius, sabar. Di dalam Matius 15, seorang wanita Kanaan percaya kepada Yesus. 1, bertemu langsung dengan Yesus. 2, berinteraksi, berbicara dengan Yesus. 3, memohon bersimpuh minta pertolongan kepada Yesus. 4. Apa kata wanita itu? Tuhan, sembuhkan anakku. Anakku sangat menderita. Dia sakit. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Dari tadi dia mengikuti kita. Apa kata wanita? Apa kata Yesus kepadanya? Kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa kata wanita Kanaan tersebut yang langsung ngomong di hadapan Yesus? Benar, Yesus. Tapi bukankah, apa kata Yesus? Tidak pantas kemudian roti yang dihususkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul, Tuhan. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus setelahnya? Besar imanmu, ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan ibu itu? Sembuh anaknya.
Apakah kemudian identitas sebagai anjing berubah jadi domba? Tidak. Tetap saja dia anjing. Padahal dia sudah bertemu dengan Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa kata perempuan itu? Benar. Tapi bukankah anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Besarkah imanmu, ibu? Jadi wanita di luar Yahudi yang ketemu langsung dengan Yesus, yang percaya kepada Yesus, digelari oleh Yesus anjing. Apalagi ente. Apalagi Anda. Apalagi ente. Apalagi Kristen. Wanita Kanaan. Sesaman Yesus. Percaya Yesus. Ketemu dengan Yesus. Bercakap langsung dengan Yesus. Memohon-mohon dengan Yesus. Apa kata Yesus? Engkau anjing. Tidak layak roti diberikan kepada anjing. Matius 15 nomor 22, nomor 23, nomor 24, nomor 25. Baca. Aku akan membaca ini ya. Matius berapa tadi? Tatap dulu nih, tatap dulu tadi? Baru 15. Enggak apa? Matius. Itu aku, ya, cuma. Lihat dulu cincinku ini. Walaupun banyak di situ isinya, enggak masalah buat aku, Bima. Matius berapa tadi? Cepat. Mati ya. Baru Matius 15, Bu. 15, Bu. Nomor 22. Tadi kamu ngomong ngawur semua yang kamu bilang itu cuma. Ya, Jangan bilang saya ngawur. 15. Bibel saya menumpuk di sini. Saya pastikan Bibel saya lebih banyak daripada ibu. Satu lemari itu Bibel tuh. Tadi nabi-nabi palsu yang dibahas. Lalu keluar semua entah apapun yang dibilangin ya. Jangan nangis. Cuma. Ayo, wanita Samaria yang bertemu, wanita Kanaan yang bertemu dengan Yesus pun dia sebut anjing karena dia bukan Bani Israel. Kalian bukan domba. Dibilangnya pun hanya domba yang sesat. Israel gini-gini. Kamu nggak paham kamu isi Alkitab itu, tapi ngawur semua. Gimana sih Jujuma ini mau meletakkannya itu? Matius berapa? 15? Ya, nomor 22 sampai nomor 24. Bentar ya, soalnya kacamata aku nggak apa. Nampak tadi. Mama Makanya kau semua buanglah cincinmu itu datang kepada Yesus, ya. Biar jangan ada kegelapan dalam tubuhmu itu cuma. Cincin lagi yang jadi masalah. Cincin lagi dari masalah. Karena cincinmu itu kamu sesat cuma. Matius berapa? Matius 15 ayat 22 sampai 24. Cari cuma. Iya, tante, silakan. Janganlah pakai cincinmu itu cuma. Masih cincin juga nya dibahas. Soalnya banyak kali hitamnya cuma. Dada aja ibu ini. Mahal sekarang Bu, 1 gram itu 2 jutaan. Coba itu Jo apa? Itu cepat. Kacamata aku nggak nampak lo jam. Ternyata kacamatanya nggak ada. Matius 22 ya. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu yang berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Oke. Terus jawab ibu itu apa? "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Apa kata Yesus? "Benar, besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan." Apa itu? Anjing pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Betul? Betul, Paman. Yang diinginkan ibu itu kan bukan itu, Bang.
Loh. Besar imanmu. Engkau mengakui dirimu anjing yang makan sampah dan yang jatuh dari meja Tuhan. Besar imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan? Sembuh anaknya. Sembuh nggak anaknya? Sembuh. Jadi domba nggak dia? Iya, tapi ibu ini tadi kan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi domba nggak dia? Ya nggak domba, itu perumpamaannya aja loh Juma. Gimana sih? Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Kalau Anda kemudian ngaku-ngaku domba, Andalah yang kena. Hati-hati kepada serigala nyamar domba. Andalah itu. Nanda Pus, barakallahu fik. Gimana? Masih mau ngaku domba? Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, Kristen diusir semuanya. Tidak ada satupun Kristen tidak diusir kelak oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Apa nggak sedih digituin sama Yesus? Apa kalian nggak ngeri? Berharap, tapi ternyata ujung-ujungnya diusir oleh Yesus. Beruntunglah ada kami umat Islam ini yang mengingatkan kalian. Oh, yang kita bahas Bible kan? Ayo bang, baca Matius 7 bang, baca Matius 7. Matius 7 ayat berapa bang? 22-23, silakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalipun pembuat kejahatan. Kamu sekalian, jangan salah baca, nanti diprotes sama Bu Tiara. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bernubuat dalam nama Yesus? Siapa itu? Islam, Kristen, Hindu, Buddha? Kristen. Inilah yang dimaksud. Kenapa Anda tidak dikenali oleh Yesus yang asli? Karena Anda mengikuti Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Udahlah saudara, lembutkan hatimu menerima kebenaran. Lembutkan hatimu menerima kebenaran. Kebenaran itu pahit memang, tapi kita bisa selamat karena mengikuti kebenaran. Kalau di Islam, tugas kami apa? Mensucikan beliau. Kami cinta beliau, kami rindu beliau, sayang kami itu kepada beliau. Sosok Nabi yang lahir tanpa ayah, teraniaya, terzalimin, difitnah ibunya oleh Bani Israel. Kami datang mensucikan beliau. Kami menyebutnya alaihi salam. Acap kali kami menyentuh pengajaran beliau, kami baca nama Tuhan kami dan kami katakan alaihi salam. Tidak dikatakan kesempurnaan ada pada diri seorang muslim Islam kalau dia tidak beriman atas kesucian terhadap Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah, bermukjizat, diberikan kemudian nikmat kenabian, diberikan Injil kepadanya. Islam tidak akan sempurna imannya kalau tidak beriman kepada manusia suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Baik. Kalian sebaliknya, sabar. Sebaliknya, untuk menjadi seorang Kristen syaratnya harus percaya kalau dia mati terkutuk di atas salib. Bukan mati terkutuk, kau buat sendirinya kau. Benar. Betul. Oke, baik. Jadi pertanyaan saya satu bang. Makanya Yesus mengusir kalian. Bukan. Yesus mengusir kalian. Harus terima itu. Jadi pertanyaan yang tadi yang Anda baca apa? Yang Anda baca tadi apa? Orang Hindu yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan, itu umatnya siapa? Oh, oke, baik. Jadi umatnya siapa? Oke, baik. Jadi pertanyaan saya hanya satu bang. Jadi Muslim ini menuhankan Muhammad atau Allah? Naudzubillah.
min zalik. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi kok jadi Tuhan. Ini kami bukan orang Kristen yang tidak berakal. Pada saat pembagian akal kami hadir, kalian aja nggak hadir. Nabi Muhammad manusia yang dikaruniai nikmat kenabian. Litubayyina linnasi, diutus kepada seluruh umat manusia. Kok kami menyembah Nabi Muhammad? Nah, ini muridnya si gila Edis ini. Bukan. Gak ada orang Islam itu menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Kalau memang tidak Islam ada. tidak Kalau menuhankan si Muhammad, kenapa ada gini? Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kenapa enggak? Oh Allah, ya Allah, dengarlah seruanku. Annallah as-sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Coba, di mana Nabi Muhammad maha mendengar? Iman kami, annallah as-sami. Ya itu dia, sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Muhammad kan sudah meninggal. Kenapa ada? Ketika saya bernyanyi, wahai sayangku, dengarlah isi hatiku. Kalau kami, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, biniku itu Tuhanku gitu. Seruanku. Kalau kami Tuhan Yesus, dia hidup cuma. Dia hidup dan akan kembali lagi dia ke dunia ini menjemput kau Juma. Ya. Yang diusir tadi itu siapa? Itulah dia datang kedua kalinya karena dia akan menjadi hakim. Iya, dengarkan. Yang diusirnya Yohanes, itu yang dengar, tidak percaya sama Yesus. Dengarkan saudaraku. Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan aku tidak gini mendengarkan. Aja, jalan satu-satunya Juma. Udah capek aku melihat cincinmu itu dan mendengar Juma. Aku gini aja. Tolong kasih aku ya yang tertulis di buku kuning dan di Al-Quran. Si Muhammad berkata, akulah jalan kebenaran, kalau tidak bisa melalui aku. Terus kenapa lagi Islam sampai sekarang ya berseru terus sama si Muhammad, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruan. Muhammad itu kan sudah meninggal Juma. Kan apa bisa si Muhammad mendengar itu lagi seruan kalian itu? Nah benar. Kan Muhammad di dalam kubur. Di dalam kubur toh. Aku cuma itu? Ya, aku kalau ada ini sekarang Juma syahadat aku ya. Akulah jalan kebenaran. Yang menjelaskan sahabat. Ya. Yang menjelaskan Nabi Muhammad itu jalan kebenaran dan itu fakta kan Bang? Fakta kan? Fakta apa Bang? Bahwasannya Nabi apa? Muhammad dikubur. Nabi Muhammad dikubur. Yesus di mana? Ya udah bangkit di surga. Oke. Benar toh? Ada di surga Yesus. Oke. Saya ikuti ya irama Anda ya. Oke. Yesus ketika hidup di dunia menyembah kepada Elohim yang ada di langit. Sujud dalam beribadah, mengakui dirinya sebagai rasul, beliau berpuasa. Oke. Kami umat Islam melakukan hal yang sama. Wakil kami menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub sudah ada di surga bernama Yesus. Sekarang saya mau tanya, wakil Anda menyembah anak Maria bernama Kristus itu sudah ada di surga belum? Wakilnya siapa namanya? Sebutkan. Siapa penyembah Yesus, pemakan babi, tidak bersuman, ibadah minggu, menyembah anak Maria yang sudah ada di surga? Wakil Anda siapa yang sudah ada di sana? Saya wakilku yang bersunat, yang tidak makan babi, yang menyembah kepada satu Tuhan, yang sujud dalam beribadah, berpuasa pula di dalam menanamkan akidah kepada keyakinan terhadap dirinya. Sudah ada wakilku di surga. Namanya Yesus. Menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, joget-joget hari Minggu, wakilnya ke surga siapa? Sebutkan satu nama. Paulus kemana? Lukas kemana? Markus kemana? Matius kemana? Timotius kemana? Kemana? Mana? Yesus, sebutkan. Kan? Yesus itu seorang saleh. Ibrani 5 nomor 7. Dalam kemanusiaannya, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Yesus anak soleh. Tolong tunjukkan di mana Yesus seorang anak Kristiani. Jadi gini Juma.
Yesus menyembah Bapa karena dia kemanusiaannya lah. Saya jangan Anda recohkan pemahaman saya dengan sedikit Anda berpantun. Saya minta Anda tunjukkan kepada saya orang yang menyembah Yesus sudah ada di surga itu siapa? Supaya kita manusia ini menyembah Allah itu, Allah yang benar. Wakil penyembah Yesus yang sudah ada di surga siapa? Apa kamu bilang? Enggak tahu, aku juga lupa. Nah, makanya itu kamu cuma ya, Yesus kenapa berdoa? Kenapa dia berdoa? Karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Berdoa dia sama Bapa. Ya, supaya karena? kita menurut kita seperti dia yang berdoa itu kemanusiaannya Yesus. Oh, ya. Supaya kita tidak menyembah batu atau apa segala macam, menyembah tiang listrik Yesus, atau hanya satu Yesus Allah. berdoa. Yesus Tuhan berdoa itu sendiri yang mengangkat di atas kedua semua. tangan begini. Itu enggak Mengangkat masalah. kedua tangan begini. Kita itu berdoa apa aja yang kita buat di tangan kita ini. Kamu bilang tadi nyanyi-nyanyi. Memang kita harus nyanyi-nyanyi memang. Menyembah Tuhan itu sendiri cuma. Harus sukacita kita. Jangan diam aja cuma. Yang saya tanya, siapa wakil Kristen pemakan babi yang sudah ada di surga siapa? Begini cuma. Kalau babi ini Begini. Jadi seperti inilah juga. Nasib menyembah Yesus. Wala cuma seperti inilah. Itu onta itu haram itu. Di mana perintah? Di mana larangannya? Di mana larangannya onta haram untuk umat Islam? Haram onta. Di mana larangan itu datang kepada umat Islam? Di mana tertulis di dalam Al-Quran onta haram untuk Islam? Di mana? Kalau untuk kalian enggak ya, tapi kalau untuk kami di Bible kami, onta itu haram. Haram nggak babi? Haram nggak babi di Bible? Haram nggak babi di Bible? Babi itu yang haram itu babi hutan cuma, bukan babi piaraan. Kamu babi hutan, karena itu pengang biak cuma. Makanya kamu responnya cuma, jangan hanya cincinmu itu aja kau pakai cuma, sesat kau. Oh, jadi babi hutan itu haram, babi kota halal. Babi piaraan itu halal. Babi kota halal. Babi hutan itu haram cuma. Babi hutan haram. Jelas saja babi hutan itu haram karena tidak mungkin ada orang makan babi hidup. Iya, nggak ada babi hidup cuma. Jangan. Iya, babi hutan itu babi hidup, masih hidup di hutan. Tapi kalau dia sudah masuk di panci, itu menjadi babi kota. Begini cuma, yang haram kalian halalkan, yang halal kalian haramkan. Di mana di dalam Al-Quran larangan makan onta itu di mana? Kalau di dalam Al-Quranmu aku nggak tahu ya, tapi kalau makanya di dalam Imamat 11 nomor 7 jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tidak ada disebut babi hutan di situ. Memang betul, memang betul. Tidak ada disebut babi hutan. Babi yang mana sekarang? Babi yang mana sekarang Juma? Babi ada dua babi Juma ya. Babi piaraan sama babi hutan Juma. Ya, babi hutan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya babi piaraan bisa dimakan? Di mana dalilnya? Lah. Kau kan udah membaca ulangan itu. Membaca ulangan. Ulangan 11 nomor 7 itu jangan engkau makan babi. Kencing onta kok jadi kau halalkan Juma, padahal itu haram. Di mana? Di mana? Kemudian tertulis makanan babi kota bisa dimakan. Di mana? Di mana dalilnya babi kota bisa dimakan? Yang babi yang bisa main HP. Bukan babi yang bisa main HP namanya bom-bom. Itu bisa dimakan. Babi hutan. Dan ada tertulis babi hutan di situ, Paman. Pada-pada. Enggak ada. Berarti kamu ini udah sinting. Tunjukkan dalilnya Imamat 11 nomor 7. Tunjukkan. Tunjukkan dalilnya Imamat 11 nomor 7. Ada enggak di situ kata hutan? Ada enggak? Jangan di Imamat Juma kamu baca Juma. Lalu di mana? Surat kabar Tempo. Masa kencing onta jadi kamu haram apa halalkan? Mana dalil pengharaman kencing onta? Mana dalilnya haram minum kencing onta? Mana dalilnya?
Di Bible, di Bible. Di Alkitab kami Haram Juma. minum kencing onta, mana dalilnya di Bible? Ada. Haram memakan onta Juma. Oh, makan Ya, onta. kencing sama onta Kira. kan udah sama itu. Oh, makan onta. Kupikir minum kencing onta. Ya samanya itu kencing sama ontanya Juma. Enggak dong, enggak sama dong. Enggak sama dong. Nah, Oh, enggak giliran sama. ini sama. Antara onta dengan kencing onta sama katanya. Sedangkan babi hutan pun sama babi Oke. yang lain, kamu sama Sekarang gimana kamu? kencingnya Tiara dengan Tiara sama. Ya sama, orang dari tubuhku dia keluar. Tahu lu. Aku melihat Tiara keluar dari selangkangan Tiara. Nora. Ada aja ini ibu ini. Ngawur. Makanya itu kamu nggak percaya sama anak Juma. Nggak percaya. Apalagi Ya. kalau Anda percaya Kamu kepada nggak percaya Yesus, sama anak Juma. kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Ada nggak Yesus mengajarkan Kristen? Ada nggak? Apa dibilang di situ Juma? Ya, apa dibilangnya situ? Apa dibilang? Bukan makanan yang menyajikan kamu, tapi perkataanmu. Bukan itu yang kita bahas. Ada tidak Yesus mengajarkan Kristen? Ya ada. Mana? Di mana Ya, tertulis? ada. Di mana? Hah? Di mana dalilnya? Ya itu firman itu tadi diajarkan sama kami umat Kristus. Yang mana ya? Firman itu. Firman yang mana ya? Firman itu. Firman itu. Firman yang mana? Firman yang mana? Hah? Sedangkan Firman yang Al-Quran mana? Firman yang mana Yesus mengajarkan tentang Kristen? Ikan goreng terbang, makanannya Yesus. Nggak ada, Bang. Enggak. Ya, mulai dari Enggak ada. Ini ibu. Itu artinya Nggak ada, nggak Kristen ada, nggak ada. gini loh. Kan tadi udah saya katakan. Kamu pada aja yang Quran nggak nyambung itu juga. Kristen adalah pengikut kepribadian Kristus. Iya. Kristus yang mana yang kamu ikuti? Ya Yesus Kristus. Yesus Kristus ke sinagoge, kamu ke gereja ikut siapa? Loh, Yesus Kristus yang Yesus Lo apa? Lo Yesus apa? Kristus yang mengatakan dialah jalan kebenaran dan hidup. Kalau dia jalan kebenaran, kenapa kamu jadi Kristen? Kenapa kamu jadi Kristen? Bukan berarti bahwasanya Kenapa kamu jadi Kristen, sesuatu saudara? Al-Quran yang bersaksi bahwa Muhammad itu takut kepada manusia. Kalau dia Jelas, beda, adalah Bang. jalan kebenaran, kenapa kau jadi Kristen? Ya memang supaya jadi kita apa? selamat. Iya, dia harus jadi Yahudi Supaya dong. kita selamat. Orangnya jalan. Seperti kata Yahudi itu si Muhammad agama. kan nggak ada berkata aku jalan Yahudi kebenaran. itu Nggak ada di Quran adalah itu kan. murid-murid Yesus. Dengarkan. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, mereka mengenal aku, mereka mengikuti aku. Iya. Aku kemana? Aku Yesus kemana? Ke gereja atau ke sinagoge? Iya. Aduh Juma nggak nyambung kamu ini. Aduh Juma. Aku Yesus mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku berjalan ke sinagoge, muridku berjalan kemana? Aduh Juma makanya itu Kak. Aduh Juma. Aduh Juma. Aduh Juma. Loh, ini simple. Aku Yesus mengajar Taurat di bait suci, sinagoge. Masuk ke dalam, aku sujud, melepaskan sendal, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Baru aku masuk ke dalam. Di dalamnya tidak ada patung, di dalamnya tidak ada pemakan babi, di dalamnya tidak ada kemudian orang yang tidak bersunat. Aku ke situ ibadah. Pengikutku kemana? Pengikutku kemana? Pengikutku kemana? Jadi di mana? Dalil. Di mana tertulis? Dalil. Di mana Dalil. di Al-Quran? Dalil. Islam Dalil. harus disunat. Dalil. Ayo, tunjukkan Islam harus disunat di mana? Yesaya 52 nomor 1. Aduh, dengar dulu aku Juma. Muhammad disunat enggak? Yehezkiel Di mana di 44 Al-Quran nomor ditulis 6, disunat? nomor 7, nomor 8, nomor 9. Haram Di mana di hukumnya. Al-Quran? Islam Haram itu harus hukumnya. disunat. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam sinagoge. Aduh, Juma. Boleh nggak orang Di Kristen mana? masuk ke sinagoge, ke Mikdas, tempat ibadahnya orang Yahudi Yesus? Boleh nggak? Juma. Jawab dulu aku. Di mana? Boleh tidak? Di mana di Al-Quran Islam Boleh itu tidak? harus disunat? Di mana An-Nahl di ayat Al-Quran 123. Muhammad disunat?
An-Nahl ayat 123. Kami pengikut Kristus mau di mana-mana pun itu tidak masalah. Yang penting firman-Nya itu, ya firman-Nya itu kami jalankan. Iya, saya ngerti. Sekali lagi, saya berdiri nih, saya berdiri ya. Saya kasih penghormatan kepada orang Kristen. Saya Bang Suma mengakui bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Tapi pertanyaannya kemudian, Kristus mana yang engkau ikuti? Kristus anak Maria ke sinagoge, Mikdas. Kristus yang kamu ikuti ngajarkan ke gereja. Ya, di gereja itu kenapa? Karena ada baptisan Juma. Ya, baptis. Anda baca Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9. Satu hal yang sangat menyakitkan hati Elohim. Atas dosa-dosa kalian wahai Bani Israel, aku telah ampuni. Tapi satu dosa yang sangat menyakitkan hatiku adalah engkau memasukkan orang-orang Yunani ke tempat ibadahku. Orang-orang yang tidak bersunat kau masukkan ke dalam tempat ibadahku. Itulah satu hal yang sangat menyakitkan hatiku, kata Tuhan. Ya, memang Israel dulu memang pendosa Juma, makanya Yesus harus turun. Jangan begitu. Tuhan sangat murka. Kata Tuhan, semua dosa-dosamu yang lalu telah aku lupakan. Tapi satu dosamu yang tidak bisa aku lupakan, yaitu ketika engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Jadi berapa, Bang? Yehezkiel 44, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Anda baca Yesaya 52 nomor 1. Yerusalem haram hukumnya dimasuki, kota kudus Yerusalem haram hukumnya dimasuki orang-orang tamek, orang-orang yang tidak sunat kulub. Ketika nanti domba-domba Israel dibimbing oleh para gembala menuju kepada Israel baru, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh satu kalangan dengan gembala. Kemana kalian pergi? Ketika gembala datang untuk mengambil domba-dombanya yang bersunat, kemana Kristen akan digembalakan? Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pakai cincin lagi. Wah, itu karena nggak percaya Tuhan. Kena lagi. Pakai cincin lagi kita. Ada untuk kalian. Tidak ada cerita Yesus masuk ke sinagoge. Pada kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus senantiasa masuk ke sinagoge pada tempat kelahirannya di Nazaret. Seperti biasa dia tampil di depan umum membacakan Alkitab. Yang dibacakan adalah Yehezkiel, yang dibacakan adalah Yesaya, yang dibacakan adalah Keluaran, bukan Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Padalit dan seterusnya. Bukan itu yang dibacakan oleh Paulus. Yang dibacakan adalah dalilnya? Kitabnya orang Yahudi. Injil berapa Yesus murka bahwasannya membawa orang yang tidak bersunat ke dalam bait sucinya? Di mana? Dalil mana? Yehezkiel 44 nomor 9 nomor 9 aja dulu gue baca. Jangan sakit kali hati Anda nanti kalau mau baca dari data nomor 8. Baca. Pakai cincin lagi ya. Coba baca semuanya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan pakai cincin lagi? Saya tolak karena saya dengan lepas nama cincin Yesus. Pun percuma. Roh jahat, setan. Tidak berkuasa. Bukankah kami telah memanggil namamu, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku wahai tiara kuntilanak, engkau adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Dukun-dukun itu ada juga loh yang memiliki nama Yesus dibuatnya. Ada juga kayak gitu, bukan pengikut ya. Bu, sabar Bu, pelan-pelan Bu. Coba dibacakan dulu yang dibilang si Juma itu tadi. Semua dibaca. Silakan Anda baca. Silakan atau Yesaya 52 nomor 1 Anda baca. Boleh nggak orang Kristen masuk ke Yerusalem baru? Kenapa tidak boleh? Gak bisa. Itu aja kuncinya. Dalil melarang. Siapa yang dalilnya melarang? Siapa yang mengikut aku? Dalilnya melarang. Akulah jalan. Alah itu terus jalan. Hah? Jalan Yesus itu adalah jalannya Yesus itu. Akulah jalan. Berarti kan nggak ada jalan untuk surga. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu menyembah Yesus atau menyembah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk.
kami kuncinya udah itu, ya Juma udah kuat itu. Udah. Kuat. Aku jalan kebenaran. Daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Udah, kalau itu pilihan Anda, tidak ada paksaan. Itu kan Silakan, orang silakan. jahat. Tidak ada paksaan. Orang jahat Juma. Orang jahat. Silakan. Di Al-Quran, Juma, Silakan dengan Maryam pola itu. Anda, silakan. Iya Juma, jadi kamu Apa? jangan Kenapa kamu Surah tantang. Maryam? Itu sudah kuat Juma. Akulah jalan kebenaran Juma. Ah, itu Kalau kuat, dia Juma. jalan, apakah dia tujuan? Nah, Iya, bener. Dialah jalan Juma. Apa, ha? Kalau nggak ada jalan, Jalan apakah ada menuju ke tujuanmu? Monas. Jalan menuju ke Monas, apa ke Monas? Memang banyak jalan Menuju Juma. Roma. Tapi itu Juma akan dibuang. Ya, Akulah itu bukan jalan. yang benar. Akulah Juma. jalan. Tidak ada yang sampai kepada Monas kalau tidak melalui aku. Ya itu tadi. Apakah kalau nggak ada kemudian jalanmu, apa bisa jalan kau ke menuju Monas itu adalah Monas? Kalau nggak ada jalanmu, Hei. apa bisa kau ke Monas? Kalau nggak ada Yesus, Tidak bisa. apa bisa kau ke surga? Nah, Juma. berarti jalan adalah titian menuju Monas, Jalan bukan adalah Monas, Yesus. betul? Jalan adalah Yesus. Ya. Selain Yesus nggak ada jalan. Tujuan adalah Tujuannya ke surga. Surga. Bapak kan tujuannya. Nah, apakah Ya, Bapak jalan itulah menuju surga. Bapak itu adalah Gimana Bapak? ini? Bapak itulah Begini surga. loh, Apakah jalan- Bang. Bapak Bapak itulah Yesus, surga. Roh Jadi Kudus jalan itu kita sama, adalah gitu Yesus. loh. Berulang kali saya katakan. Sama lagi. Ini Aduh, kalau sama kebenaran lagi. nggak Ya mau itu memang terima ini. sama. Ada Itu aja fakta. ini. Itu faktanya begitu. Coba. Baik. Tolong yang lain diam. Tolong kau tunjukkan kesamaan antara Yesus dengan Bapa. Satu aja. Itu sama Bang. semua Juma. Karena Diam, rohnya itu. ibu Tiara, saudariku, diam dulu. Saya minta kepada Josafat ini yang mulut besar ini. Tolong kau tunjukkan kepada saya satu data Yesus dan Bapa itu sama. Ya, ambil di Matius. Kesamaannya satu aja. Kuntilanak, diam dulu. Satu aja kesamaan antara Bapa dengan Yesus. Satu aja. Satu. Lama kali. Bentar ya Bang, bentar. Lama kali berarti Anda berbicara itu hanya nyerocos saja tanpa ilmu. Itulah kelebihan Juma, Kristen. kau sabar kau Berbicara. Juma, biar diambil layaknya Juma. Kalau berbicara itu harus ada data dulu baru ngomong. Jangan kayak monyet bersuara tapi dia tidak ngerti apa makna suaranya. Itu monyet. Kalau Itu beda, manusia Juma. itu paham dulu baru berbicara. Paham dulu baru bicara. Yesus dan Bapa adalah sama. Kesamaannya satu aja. Langsung diam, mencret sedunia. Macet kan? Yesus Juma. bayi, Bapak. Yesus dikandung, Bapak. Yesus manusia, Bapak. Yesus mati, Bapak. Yesus berdoa kepada Bapak, Bapak berdoa kepada Yesus. Dengarlah seruanku. Sakit. Udah Oke, ya, Bang. udah ya. Ya, Di situ udah ya. jelas Bang, Nah. di situ jelas kan berdasarkan Coba. dalam ayat Alkitab kan. Kalau nggak salah Silakan. di Matius 28 ayat 19 sama 2 Ya. Korintus 13 gitu. Di situ jelas mengatakan Yang Bang. saya Enggak. minta satu bukti kesamaan antara Yesus dengan Bapa itu apa? Yesus itu adalah Satu firman bukti aja. Bapa. Kepada aku telah diberi kuasa. Sudah tidak sama karena Bapa tidak diberi kuasa. Bapa yang memberi kuasa. Apalagi? Diberi. Mama Udah, ngomong aja Nggak dulu bisa, kau, nggak Juma. bisa. Ngomong dulu kau Juma. Saya ngomong. saya simpulkan. Sejauh manapun kepercayaan Kristen tentang Yesus itu hanya berujung kepada angan-angan khurafat dan harapan palsu. Mana buktimu? Buktinya Matius 7:22-23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Masih kurang? Ya kaulah itu Juma. Makanya di situ Saya tidak pernah manggil Yesus Tuhan. Loh, Saya tidak pernah bermujizat. Makanya Kalian kita tadi harus barusan tinggalkan ngusir itu. setan pakai nama Yesus. Dalam nama Iya. Yesus. Kan kalian. Tapi cincinmu itu nggak berfungsi Sementara lagi orang Juma. yang mengusir setan dalam nama Yesus itulah yang kemudian diusir oleh Yesus. Hayo. Ya bukan Juma, itu jangan kamu salah kaprah. Banyak sekarang dukun-dukun Kok Juma salah kaprah memakai nama pula? Yesus. Ya. Kok Kamu salah nggak kaprah percaya, pula, Juma? Ibu?
Jangan. Yang jangan memakai kamu nama katakan. Yesus mengusir setan itu agamanya apa, Ibu? Mengusir setan memang Yesus harus diajarkan kita mengusir setan. Abang ini Setan berbelit-belit. berkuasa. bukan- Abang, Ya. abang ini Saya berbelit-belit. ulang supaya tidak dituduh berbelit. Supaya tidak dituduh berbelit, saya ulang. Yang mengusir setan pakai nama Yesus bukan Diteng. Islam. Anda silakan bicara. Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Kalau saya Jemaah. menjawab bukan Islam. Jemaah. Kalau Anda Ya orang kan cuma bikin obat-obat itu kan Tuhannya dipanggilkan cuma. Iya kan cuma. udah ya. Bukan Udah ya. begitu loh bang. Artinya Kan? begini loh. Kristen Mau- Lu masih bisa juga ketawa, masih tertawa rupanya. Masih juga tertawa. jelas. Hei, Ya karena Yesus Yesus adalah ditanya. Bapa. Ya Yesus Dengar, adalah Bapa dengar. gitu. Adalah Bapak cuma. Yesus Yesus itu satu. Yesus Bapa. Coba dalilnya. Yesus sama Bapak sama. Coba Ya udah dalilnya. buka aja Yohanes 10 ayat 30. Monggo dibaca. Aku dan Bapa adalah satu. Oke, Iya. nice. Buka. Oke. Itu jelas. Oke, baik. Baik. Mohon maaf Baik. kepada saudara Dengar, Muslim. dengar. Di Quran Dengar. di mana mengatakan Dengar. Muhammad adalah Dengar. Bapa atau Tuhan, sedangkan Muhammad Dengar. aja takut kepada manusia. Dengar. Dan Jangan itu kau bawa fakta nabi gitu itu loh. di sini. Enggak, Jangan baca kau bawa aja dulu. nabiku. Fakta loh, Bang Juma, itu fakta. Kita sedang membahas tentang Kristen dan Islam, bukan tentang nabi. Anda yang membawa kepada ketuhanan Yesus. Ajaran Benar. Kristen yang tidak Karena- berlandaskan kepada ajaran Yesus. Benar, Anda karena Yesus mengatakan itu aku dan Trinitas aku gitu dan loh. Bapa adalah satu. Iya. Aku Oke, Bapak baik. adalah satu. Coba Juma. Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Enggak, itu dulu Juma, itu dulu. Malah lari gitu loh. Di sini udah jelas Yohanes 10 ayat 30 bahwa aku dan Coba Bapa Anda adalah baca satu. ayat sebelumnya. Itu Yohanes 10 kan? Sedangkan di Juma, kau percaya itu kan? mundur jelas di dulu. Injil. Kau percaya Iya, kan? kan Aku sedangkan dan itu Bapa jelas adalah di satu. Kau Injil gitu percaya? loh. Mundur. Saya di percaya. Injil. Nah. Yesus Nah, dan kau Bapa percaya adalah kan? satu. Nggak Saya ada toh. percaya. Nah, Di Quran Oke. nggak terus ada toh. kenapa kamu nggak percaya bahwa Yesus Nah, adalah sekarang Itu Yesus intinya. dan Bapa mengajarkan Yesus Adalah itu satu. Muslim. Yesus dan Bapa Siapa mengajar bilang Yesus Muslim? Yesus dan Bapa mengajarkan Yesus adalah utusan. Betul tidak? Tidak. Mulai ngaco. Bapak mengutus Yesus. Itu kemanusiaannya Juma. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Nggak usah Bapa mengutus jauh-jauh, Yesus. Bang. Nggak Iya, usah maksudnya jauh-jauh. itu Juma. Bapak lah yang mengutus aku. Oke, baik. Ini waktu kita tidak lama lagi ya, teman-teman. Saya ingin tanya kepada saudara Yosafat. Ketika Yesus netek, Bapak ikut? Siapa rupanya yang netek? Emangnya di situ diterangkan Yesus menyusui? Mati meja. Mana dalimu Juma? Di mana? Ayat Lukas. berapa? Yesus Lukas. menyusu Lukas kepada Lukas siapa? 11 Kepada siapa? 11 nomor Bunda Maria. 27. Coba Adinda Dito, benar gak itu? Lukas 11 27 benar Mana gak? Yesus netek Juma? Sebentar, Kamu saya jangan cek macam-macam Bang kau. Juma. Lukas 11 27. Lukas 11 berapa? 27. Saya jadi Lukas. error gara-gara Bukankah seorang nabi yang menyusui pria dewasa? Bukankah begitu? Ketika ini Yesus, kita buktikan bahwa Bapak juga ikut netek. Jangan kau bawa nabiku. Siapa Bapak ikut bilang netek. mana Bapak ada ikut netek? Silakan. Adinda Dito Ketika- baca. Ngawur ini si Juma ini. ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan itu antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan tetek yang telah menyusui engkau." Bapak dan Yesus satu. Bapak, apakah betul Bapak ikut menyusui wanita dewasa? Gimana? Mana ayatnya Apakah tadi? Bapak Mana ikut ayatnya tadi? menyusu ke wanita dewasa bernama Maria? Enggak Ayat ada berapa itu tadi, Juma. Bang? Loh, Ayat berapa tadi? kamu menghina nabiku. Saya Kau bertanya, jangan apakah Bapak ikut menyusu kepada wanita Nggak ada dewasa itu. bernama Maria? Di ayat Enggak berapa, ada Bang? menyusui.
Ayat Dalilnya berapa? itu? Berapa tadi? Biar saya Aku buka. udah baca loh bang. Lukas Mana 11 ayatnya? nomor 27. Nggak ada kopi campur masako. Lawan-lawannya ini. Nabi Muhammad dituduh katanya mengajarkan menyusui pria dewasa. Ini Tuhan Bapa ikut menyusui. Menurut Anda loh, Yohanes 10 nomor 30. Anda yang ngaku tadi kan? Bapak dan Yesus satu kan? Berarti ketika Yesus menyusui, Bapak juga ikut netek wanita dewasa, Cak Ayu. Wih, Juma. Itu artinya Juma, ya. Kupakai lagi nih. Ya, pakai lagi. Iya, pakai aja, Juma nggak masalah. lagi. Nggak masalah, pakai lagi. Semua aja pakai.